dengan peradaban Romawi, Persia, atau Yunani yang dilandasi spirit keislaman, maka bisa menghasilkan peradaban baru yang wajar dan nilainya memancarkan keislaman. Oke, topik yang kedua yaitu bahasan tentang kontribusi Islam di bagian kehidupan sosial. Nah, jadi Islam juga mengenalkan bagaimana kebijakan kesehatan dan sosial yang dimana contoh sistem wakaf yang menyumbangkan sebagian hartanya yang digunakan untuk keperluan seperti membangun rumah sakit, membangun sekolah, dan Islam pun mengajukan menjaga kesehatan diri yang dimana seperti mandi yang normalnya 3 kali sehari, yang mungkin kita mandi sekali sehari. Nah, selanjutnya juga di Islam menjaga kesehatan diri agar tidak terjangkit penyakit. Nah, selanjutnya di kontribusi Islam dalam perkembangan kehidupan sosial ini kita memiliki berbagai aspek. Ada pertama aspek agama dan moralitas. Aspek agama dan moralitas ini mengajarkan kewajiban, iman, moral dan etika sehingga kehidupan manusia ini sesuai dengan ajaran agama Islam dan mematuhi nilai norma-norma yang ada di masyarakat. Yang kedua, yaitu ada pendidikan seni dan budaya. Pendidikan seni dan budaya ini yang dimana contohnya seni Islam ditandai dengan dekorasi geometris dan kaligrafi. Adapun di bidang seni yaitu berupa seni rupa, seni musik. Terus sedangkan di dalam Islam musik dan sastra ini dikenal sebagai dengan keindahannya dan maknanya. Lalu yang ketiga ada hak dan kewajiban sosial. Hak dan kewajiban sosial ini yaitu memberikan hak dan kewajiban manusia, yaitu adanya hak asasi manusia. Lalu yang keempat ada teknologi dan ekonomi. Teknologi ini yang dibagi menjadi sains, teknologi, dan pendidikan. Yang dimana pendidikan itu peran Islam dalam kontribusinya bisa kita lihat dari contoh banyaknya pesantren, banyaknya madrasah yang untuk menimba ilmu agama Islam. Lalu di bagian sains teknologi, contohnya yaitu ilmu terhadap matematika, astronomi, kedokteran, dan teknik. Pada zaman Eropa pun, di mana kejayaan Islam yang menemukan materi astronomi, kedokteran itu adalah Islam. Nah, terus untuk di bagian ekonominya, Islam memberikan kontribusi dalam segala hal aspek kehidupan, yaitu seperti sistem zakat, yaitu selain itu ada perdagangan yang adil dan konsep bisnis yang merupakan menjual. Penyuluhan kita hari ini. Nah, sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Nah, dari teman-teman sendiri di sini, apakah ada yang mungkin dari penjelasan kita dan mungkin ketika ada yang ditanyakan, boleh silakan kata. Pak, izin bertanya. Oh, boleh silakan Kak. Tadi kan kita udah bahas tentang kontribusi Islam ya Kak? Iya. Aku mau tanya contoh dari kontribusi Islam dalam kehidupan sehari-hari itu apa ya? Oke Kak, terima kasih untuk pertanyaannya. Pertanyaan sangat bagus sekali dan akan juga boleh Kak ya. Terima kasih kepada Ella yang telah mengirimkan pertanyaannya. Akan saya jawab pertanyaannya, yaitu kontribusi Islam dalam kehidupan sehari-hari. Seperti contohnya kita menimba ilmu pendidikan di sekolah, baik ilmu agama maupun ilmu pengetahuan. Lalu memiliki sifat keimanan dan mematuhi norma-norma yang ada berlaku di masyarakat. Sekian jawaban dari saya. Semoga memenuhi apa yang dipertanyakan.
jawaban berdasarkan sepengetahuan saya aja ya. Mungkin nggak banyak, tapi ya untuk sosialnya mungkin saya ambil contoh dari pembangunan. Untuk pembangunan di sini bisa buat ibaratnya kayak asupan negara. Contohnya kayak ada pembangunan madrasah, terus kalau misalnya ada agama Kristen ada gereja, Muslim ada pasti ada sekolah Islam lainnya, itu salah satu pembangunan buat sosial. Terus cara umumnya saya ambil contoh mungkin kedokteran. Kedokteran itu ada Ibnu Sina. Nah kebetulan dia itu juga orang Islam yang benar-benar berlandaskan ilmu Islam itu menjadikan sebuah ilmu kedokteran. Mungkin kayak gitu Islam. Ya sama-sama. Apa pandangan kakak terkait agama yang dipegang kakak dalam kehidupan sosial? Ini berarti dengan secara personal ya? Kalau menurut saya, pandangan saya sejauh ini, saya menganut agama Islam itu mungkin cukup indah. Karena saya bilang itu tenang-tenang aja. Kalau diajarin sama Ustaz, kalau banyak masalah sujud. Nah, saya ngerasain kalau sujud itu yang benar-benar setenang